yang terkait tadi kayak komoditi kopi dan apa, berarti petani juga boleh Pak? Oh boleh, justru Menjadi nasabah pialang tadi? Justru fungsinya bursa yang lain yang tadi setelah saya jelaskan yang berikutnya adalah sebagai lindung nilai. Jadi lindung nilai itu gini, kalau saya pengusaha kopi, Yes. begitu saya panen kopi, saya kan pasti ada risiko dong. Betul. Saat panen kopi harganya naik atau turun kan Atau kita turun, nggak betul, tahu. betul. Artinya ada fluktuasi. Betul. Supaya kita tidak risiko fluktuasi, ketika saya mau panen 3 bulan lagi, sekarang ini saya sudah jual di bursa. Kemudian Bapepti pada bulan Maret Ya. 2023 mencanangkan bahwa bulan literasi. Literasi, Artinya apa? berarti. Kita yuk rame-rame ini meliterasi, mengedukasi masyarakat Ya. supaya masyarakat ini tahu benar-benar mana yang legal, mana yang illegal. Betul. Kita kasihan kalau sampai masyarakat itu masuk ke penawaran-penawaran yang Betul. sifatnya illegal. Tapi secara pikiran sadar Bapak, di saat sadar Bapak sempat down atau apa awal-awal sakit deh? Saya nggak pernah down. Saya waktu sakit masuk rumah sakit, satu yang saya tanamkan di otak saya tidak boleh tidur. Simple. Kenapa kalau nggak boleh tidur? Saya takutnya kalau saya tidur ketiduran nggak tahu cerita berikutnya. Iya. 14 ketiduran gitu maksud saya. Iya. Ketiduran itu ya gone maksud saya. Iya. Jadi saya harus tetap merasa jiwa saya bangun walaupun mungkin fisik saya tidur. Iya. Tapi saya harus tetap bangun, jaga supaya saya tahu cerita berikutnya. Nggak boleh. Halo, apa kabar teman-teman Victorian Podcast? Jumpa lagi kali ini saya kedatangan tamu jauh dari Jakarta. Sebenarnya senior saya, bos saya juga saya bisa bilang. Sudah lama kenal dan alhamdulillah kebetulan ada acara di Malang, saya langsung menculik begitu Pak ya. Siap. yakni Pak Nur Salam. Selamat datang Pak Nur Salam di podcast kami kali ini. Selamat siang, selamat bertemu yang pertama kali ini ya. Di Mudah-mudahan akan ketemu berikutnya Berikutnya, lagi. amin. Podcastnya Victory. Amin. Dengan senang hati, silakan. Siap. Pak Nur Salam adalah Direktur Utama ICDX atau bahasa Maduranya adalah Indonesian Commodity Derivative Exchange atau BKDI. BKDI, Bursa Komoditi Derivatif Derivatif Indonesia. Jadi pasar modal ada Bursa Efek Indonesia, di pasar berjangka ada Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, dan beliau adalah Direktur Utama. Apa sih Pak ICDX Pak, kalau boleh teman-teman Victorian? Oke, jadi teman-teman semua, kalau kita boleh menyampaikan, ICDX itu adalah sebuah bursa. Tadi seperti Bro sudah sampaikan bahwa ini hampir mirip-mirip dengan bursa efek gitu ya. Iya. Bedanya kalau efek, tentunya kalau bursa efek yang didagangkan efek. Betul. Kalau bursa berjangka komoditi tentunya didagangkan komoditi. Yes, betul. Gitu ya. Karena kita itu kaya dengan komoditi, Indonesia kaya komoditi, kita punya cita-cita ingin membangun bursa komoditi. Iya. Gak salah dong. Iya. Kita kaya komoditi kok, masa nggak usah punya bursa komoditi? Betul. Makanya kita bangunlah ICDX, Indonesia Commodity and Derivative Exchange gitu ya. Mudah-mudahan ICDX ini kedepannya akan menjadi harga acuan dunia ini. Jadi komoditi-komoditi yang ada di Indonesia nanti bisa listing di bursa, kemudian harganya itu akan menjadi acuan para Dunia. pelaku pasar khususnya di Indonesia dan pada umumnya di dunia. Iya Pak ya, rata-rata kalau kayaknya memang komoditi kebanyakan referensinya nggak ada di Indonesia Pak. Ya itulah, justru saya juga kadang-kadang sebagai anak bangsa suka berkecil hati gitu ya. Iya betul. Masa sih kita katanya udah merdeka, zaman merdeka, tapi kenyataannya kok harga aja kita nggak bisa berdaulat gitu. Betul. Contohnya gini, kalau kita bicara timah gitu ya, Iya. timah dulu harganya dari LME, Betul. ya kan? Bukan dari Indonesia, padahal ekspor timah terbesar itu dari Indonesia. Betul. Tapi sejak 2013 ICDX itu memperdagangkan timah. Betul. Kemudian sampai sekarang ini ICDX sudah menjadi harga acuan dunia untuk harga timahnya. Harga timah. Gitu. Nah, tentunya nggak nutup untuk komoditi-komoditi yang lain gitu. Betul. Contoh yang paling simpel mungkin ini Pak ya, kalau timah kan mungkin mohon maaf Pak, itu yang level-level orang yang ngerti timah Pak. Yang sehari-hari kayak emas, kalau nggak salah itu referensinya dari ya, dunia. Masalahnya gini, kalau kita tergantung ya, ada produk yang kita tidak punya unggulan, kita bukan komoditi yang majority, kalau kita menjadi referensi rada susah. Iya. Kalah dengan mereka yang lebih banyak dong. Betul. Kalau emas, misalkan emas kan juga sebenarnya emas Indonesia cukup besar penghasil emas ya kan. Iya. Tapi emas ini kan udah harganya udah harga dunia, udah kayak hampir mata uang ya. Betul. Jadi kalau kita membuat referensi kayaknya agak susah susah kompetisinya. Tapi saya bermaksud adalah
komoditi-komoditi yang andalannya Indonesia sendiri ini. Oh iya betul. Itu yang paling penting dulu, kopi, cengkeh, Kopi. lada, kakao, ya kan? Timah. Timah itu juga andalan Indonesia, nikel. Nikel. Ya kan sekarang rame-rame nikelnya Iya, sedang naik daun hilirisasi. untuk menjadi baterai dan sebagainya. Tapi Betul, acuannya harus dari Indonesia. Sekarang acuannya dari mana? Mungkin nggak dari Indonesia. Saya kira dari LME sekarang. Betul. Oh. Jadi intinya untuk menciptakan price discovery atau Price discovery. referensi harga. Jadi bursa itu kan kayak pasar sebenarnya. Betul. Apa sih bedanya bursa dengan pasar? Ya. Kalau pasar itu kan nggak ada yang ngatur, nggak ada standarisasi. Betul. Kalau bursa itu adalah pasar yang dibuat sedemikian rupa sehingga semuanya standar. Harganya barangnya standar, cara penyerahannya standar, kemudian bentuk barangnya standar, komoditinya apa standar gitu ya. Zaman sekarang bilang ada speknya. Ada gitu. speknya. Yang nggak standar, yang nggak ditentukan cuma satu, harganya saja. Harganya berapa, open to the market, silakan pasar menghargai berapa. Terbuka berarti itu. Itu terbuka. Jadi justru yang dibuka di pasar itu, ayo ini barang standarnya seperti ini, harganya berapa, silakan ngebid, supply and demand. Oh, ngindarin para ngijon-ngijon yang menentukan harga sendiri. Nah, sebenarnya gini supaya jadi orang kalau pasar tradisional, lu mesti kenal dengan penjualnya. Kenapa harus kenal? Karena kalau nggak kenal, saya nggak tahu barangnya seperti apa. Saya beli singkong misalkan yang gampang. Saya harus tahu, kalau nggak satu dari siapa yang jual. Itu orang itu penipu atau enggak? Nanti jangan-jangan saya beli nggak dikirim. Betul. Pembayarannya gimana? Kan banyak hal yang harus diketahui. Tapi kalau Anda masuk bursa, Anda nggak perlu tahu. Semua sudah standar, semua sudah dihandle bursa dan lembaga clearing namanya. Betul. Anda cukup memikirkan harganya berapa. Ini barang mau naik atau mau turun. Anda speknya beli atau jual itu aja. Speknya nggak usah pikirin, biar kami yang mikirin. Nah justru kalau Anda belanja di bursa, ketika barangnya tidak sesuai spek, maka yang bertanggung jawab adalah bursanya. Bursa yang akan menyelesaikan. Karena bursa sudah membuat speknya, sudah membuat aturan mainnya. Gitu. Anda tinggal menentukan harganya. Menentukan harganya. Siap. Ini berarti membernya itu atau yang ikut melakukan yang jual ada jual beli? Ya, jadi siapa aja Pak ini? Jadi siapa sih yang bisa masuk ke bursa? Ya, satu adalah pedagang yang menjadi anggota bursa. Kedua adalah nasabah retail. Retail itu masuk melalui yang namanya pialang berjangka. Jadi justru di bursa ada pialang berjangka, ini fungsinya adalah menampung para retail, para investor, para nasabah yang tidak menjadi anggota bursa, tetapi dia bisa direct akses kepada bursa melalui pialang tadi. Mereka nggak bisa langsung ke bursa, mereka harus lewat pialang. Sebenarnya boleh. Jadi di bursa dimungkinkan bahwa orang perorangan itu bisa menjadi anggota bursa. Tetapi saya kira alangkah ribetnya orang perorangan menjadi anggota bursa. Iya, yang namanya pedagang tadi Pak. Dan apalagi bursa juga bagaimana mengurusin orang yang mungkin ribuan. Betul. Justru ini adalah ada pembagian tugas. Supaya ngurusin retail ini adalah pialang saja. Kami mengurusin pialang dan pedagangnya saja. Siap. Yang terkait tadi kayak komoditi kopi dan apa, berarti petani juga boleh Pak? Boleh, justru menjadi nasabah pialang tadi. Justru fungsinya bursa yang lain yang tadi setelah saya jelaskan, yang berikutnya adalah sebagai lindung nilai. Jadi lindung nilai itu gini, kalau saya pengusaha kopi, begitu saya panen kopi, saya kan pasti ada risiko dong. Betul. Saat panen kopi harganya naik atau turun, kita nggak tahu. Betul. Artinya ada fluktuasi. Betul. Supaya kita tidak ada risiko fluktuasi, ketika saya mau panen 3 bulan lagi, sekarang ini saya sudah jual di bursa. Kok bisa jual dulu Pak? Bisa. Barangnya belum ada Pak? Jadi di bursa itu, jadi namanya bursa berjangka itu yang dijual belikan adalah janji. Saya berjanji untuk menjual belikan sesuatu barang pada suatu saat nanti. Yang menjanjikan ini punya barang sebenarnya, petani tadi itu, produsen. Penjual, Nah, tapi janji saya nggak sembarang janji. Janji saya dituangkan dalam bentuk spek tadi. Spek tadi itu. Ya, itu janjinya. Janjinya harus dipenuhin gitu. Sehingga kalau kopi saya panen 3 bulan lagi, sekarang saya udah jual dulu. Ketika nanti suatu saat kopinya itu harganya ternyata terjun atau menaik kencang, saya tidak ada risiko. Mesti ingat tapi ketika kita udah di hedging kopinya tadi, maka kalau harganya naik kita tidak mendapatkan tambahan naikkan harga. Tapi kalau harganya turun, kita juga tidak ada penambahan kerugian atas turunan harga. Jadi udah di-pack. Itulah lindung nilai. Bahasanya di lindung nilai, di lock. Jadi saya sudah rela sepakat dengan untung sekian. Selesai. Gambarannya mudah-mudahan. Jadi risikonya dilindungin, dibatasin, keuntungannya juga dibatasin. Oke. Jadi artinya para petani manapun, khususnya komoditi, kalau khawatir dengan harga, kalau mereka pada saat panen turun, datanglah ke pasar berjangka. Betul. Ya, tentunya di pasar berjangka harus ada produk itu. Iya. Nah, makanya kita sebagai bursa juga mengharap
ayo para petani atau penghasil pertanian Pertanian datang ke komoditi. bursa kemudian menyampaikan suatu usulan. Saya pengen dong di bursa ada kontrak misalkan kopi, kakao. Nah, nanti dengan kita adakan studi, kemudian syaratnya dipenuhin, kita lakukan kontraknya CPO atau misalkan kakao atau kopi Kakao, di ya. bursa. Jadi mereka bisa hedge bursa. Dulu kalau nggak salah ada pernah di koran Mar'i Muhammad mantan Menteri Keuangan pernah mengusulkan untuk beras ya kalau nggak salah Pak ya, padi ya. Nah, gini, ada satu syarat, barang-barang yang didagangkan di bursa itu harus barang yang tidak ada intervensi dengan Pemerintah. Oh. Karena beras misalkan, pemerintah beras itu menganggap itu kebutuhan pokok Pokok masyarakat masyarakat. banyak yang ini rentan dengan apa namanya politik. Politik kepentingan. Maka ya. itu dihandle oleh pemerintah disubsidi. Itu nggak boleh didagangkan di Oke, bursa. oh iya. Harus iya, yang iya, benar-benar dilepas kepada pasar. biar tidak. Sekarang Anda bisa bayangin kalau diintervensi gimana harganya. Iya betul kan kasihan masyarakat bawah. Iya, Oh, paham. harganya kan tergantung pemerintah kalau gitu. Betul. Paham, oke. Oh, jadi wajar tidak di pasar berjangka kan. Nanti Betul. lebih ke profit Ya, oriented sama pada kayak akhirnya. bahan BBM. BBM, nggak ya. bisa dibosakan karena intervensi oleh pemerintah. Intervensi. Biar tidak Beras. terlalu profit oriented ya Pak oleh kepentingan tertentu. Iya, biar pergerakan harganya Tidak terlalu fluktuatif, fluktuatif, tidak ini, iya. Betul. Betul. Karena pemerintah punya kepentingan untuk mengayomi masyarakatnya. Ya. Pak ICDX yang kalau Mak Victorian mau tahu di website apa Pak? Ya, webnya. www.icdik.id. Jadi teman-teman kalau mau belajar, teman-teman juga Victorian masih muda, mau belajar tentang ICDX apa yang tadi dipaparkan. Ini jujur nih teman-teman Victorian, waktunya Pak Nur Salam cuma sebentar sebenarnya. Ini saya culik sebentar aja ini. Ya, kebetulan nih lagi pas roadshow, jadi jalan-jalan mampir Malang, ini mau ke Surabaya. Nah, itu. Ya, keliling-keliling lah biasa. Nah, itu. Kita mau jualannya kan jualan jualan suara ya. Saya dapat bocoran, jadi Pak Nur Salam ini roadshow karena ada kepentingan bahwa tahun ini literasi berjangka disosialisasi. Ini cerita awalnya apa? Kasus yang kemarin-kemarin Ya, Pak. jadi memang gini loh, kan kalau kita lihat di media atau di lapangan ini kan banyak sekali penipuan. Nah, ini. Banyak sekali ada namanya robot trading ya, kemudian ada namanya apa lagi? Ponzi, ada lagi money game, apalagi macam-macam lah. Kedoknya macam-macam. Tapi secara prinsip bahwa mereka ini kan kadang-kadang mendompleng pada perusahaan-perusahaan yang legal. Yang legal. Dipleset-plesetin, di copy, di sedikit mirip-miripin sehingga kadang-kadang masyarakat nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul. Nah, makanya kemudian Bapepti pada bulan Maret 2023 mencanangkan bahwa bulan literasi. Artinya apa? Kita yuk rame-rame ini meliterasi, mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini tahu benar-benar mana yang legal, mana yang ilegal. Betul. Kita kasihan kalau sampai masyarakat itu masuk ke penawaran-penawaran yang sifatnya ilegal. Nah, sebenarnya memang ada dua sisi untuk memberantas sesuatu. Satu adalah pelakunya. Kalau pelakunya ini susah kita berantas law enforcement, maka yang sisi penerimaan sini masyarakat yang harus kita edukasi supaya masyarakat ini tidak begitu percaya, tidak gampang atau mudah percaya terhadap penipuan gitu. Makanya kita lakukan roadshow, kita kemana-mana, ke kampus, ke daerah-daerah kampus, ke masyarakat, kemana supaya kita membuat masyarakat ini aware bahwa ini loh yang legal. Nah, jadi masyarakat kalau akan melakukan trading ataupun investasi di industri barang berjangka, tolong cek dulu ke website. Betul. Ada websitenya Bapepti, www.bapepti.co.id atau ke www.icdx.co.id. Nah, di sana ada pialang-pialang legal siapa yang tentunya yang tidak ada di sana itu adalah ilegal. Karena kami akan mendaftar di kami adalah yang legal. Oke. Memang ini pekerjaan tidak mudah, pekerjaan yang cukup berat sehingga kita kerjasama dengan kepolisian, dengan penegak hukum ya, dengan masyarakat, dengan mahasiswa, dengan para pialang. Ayo kita sama-sama kita lakukan literasi sebanyak-banyaknya. Jadi problem utamanya sebenarnya lebih ke pengetahuan Pak. Literasi kurang dari masyarakat, kasihan Pak. Betul. Karena masyarakat kadang sudah diwanti-wanti kalau you trading, tolong misalkan perhatikan rekeningnya, duitnya di-store kemana, harus ke segregated, ke pialang terdaftar, itu harus diperhatikan. Kadang-kadang ada orang nyetor ke rekening pribadi. Ya, itu. Ya, nama pribadi, nama perusahaan yang tidak dikenal ya. Ada tipikal masyarakat, saya nggak mau tahu, yang penting cuan dan yang penting pas CWD withdrawal penarikan. Gak boleh begitu. Karena risiko itu akan muncul mungkin tidak pada saat itu. Tidak saat itu. Iya. Nah, betul. Kadang masyarakat kan ngambil gampangnya aja, yang penting untung. Begitu buntung. Mesti gimana gitu loh. Jangan nggak selamanya namanya bisnis kan untung. Bisa aja suatu saat ada masalah. Ada kerugian atau ada apa.
Ya sehingga kalau ini illegal sifatnya kan kita nggak tahu harus mengadu kemana. Ya, ya, ya. Dan jangan tergiur juga oleh untuk ini iming-iming untung. Ini menguntungkan. Karena biasanya rata-rata mereka kan menyampaikan untung 3% sebulan, 2%, 1,5%. Oh, kemarin Nah, itu sih pasti bohong punya. yang sudah ketangkap itu bukan 3%, Kalau Pak. untungnya bisa gitu serutin semua perbankan Semua tutup. perbankan Itu tutup, semua. iya. Iya, nggak mungkin. 30% Pak sebulan waktu itu kan, Pak. Iya. 20% Kita nyari 1% aja setengah Iya, mati kok. Nah ini, oke. Nah untuk pengen tahu lebih tahu tentang ICDX bisa nanti teman-teman web karena waktunya tidak ini. Pak, cerita awalnya bisa dari nyampe ICDX. Kan Bapak, saya tahu Pak Nur Salam sebenarnya bukan orang Betawi, orang Jawa Timur. Ini putra Jawa Timur yang sekarang sudah sukses di Jakarta. Ya memang dari mana, Pak? Saya selalu percaya pada Tuhan bahwa kalau Allah sudah memberikan takdir, manusia nggak bisa nolak. Nah mungkin itulah perjalanan saya. Karena saya dari kalau ngomong sekolah, saya nggak ada niatan untuk kerja di bursa begini. Saya pengennya jadi guru tadinya. Karena saya sekolah SPG, kemudian saya pengen cerita menjadi guru. Kenapa? Maaf, Pak. SPG tahu nggak? Anak zaman muda Edo tahu nggak SPG? SPG tahu nggak SPG? Apa? Tahu? Oh tahu. Masih. Kalau yang nggak tahu SPG itu sekolah pendidikan guru. Setingkat setingkat SMA. Ya. SMA, ya. Nanti jadi gurunya guru SD. Ya. Gitu. Karena orang tua pengennya cepat kerja, cepat dapat duit. Cepat dapat duit gitu. Nah, cuman waktu itu akhirnya begitu saya lulus sekolah. Bapak lahir mana Nusa Pak? Saya lahir di Trenggalek. SD di Trenggalek, SMP di Trenggalek, kemudian SMA saya di Malang. Di SPG Katolik Celaka 21 Malang. Nah ini saya kata Pak. Cilaket. Celaka 21. Cilaket 21. Itu depannya rumah sakit Saiful Anwar. Ya. Itu ada gedung Veteran, gedung tua, gedung kuno gitu. Sekarang jadi SMA. SMA Koryesu ya, itu Pak? Sekarang jadi SMA. Oh iya. Nah saya sekolah di situ. Ya cuman karena balik lagi karena nasib, begitu selesai sekolah saya coba merantau ke Jakarta. Setelah lulus SMA Pak? Ya, lulus SMA perguruan tinggi. Oh Bapak perguruan tinggi di? Saya sekolah di sini, di mana dekat stadion. Sekolahnya sudah tutup sekarang. Apa Pak? Itu namanya ada UNKRIT, Universitas Kristen Jawa Timur Malang. Saya sekolah guru biologi. Apa ini Pak? FKI? Ya, jadi saya FKIP, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Jurusan saya adalah pendidikan biologi. Sampai lulus? Sampai lulus, saya harusnya mengajar biologi. Nah terus kok karena itu kemudian, ya karena satu hal saya harus lari ke Jakarta merantau. Kenapa harus Jakarta Pak? Ya saya anggap itu kota paling besar. Saya pengen manjat Monas waktu itu. Saya selama ini hanya ngeliat gambar Monas kayak apa, saya pengen taklukkan Monas. Saya berangkat tanpa ada kenalan siapapun di sana. Serius Pak? Betul. Saya akhirnya merantau. Naik apa Pak? Dari Malang ke? Mohon maaf Pak. Bawa duit berapa Pak? Waktu itu saya bawa duit 150.000. Sekarang 1,5 juta ya? Ya 150.000. Kemudian delalahnya juga, delalahnya namanya nasib orang. Saya naik bis pertama kali di Jakarta dicopet. Sebentar Pak. Naik bus dari jam berapa di Malang Pak? Detail saya ini. Gini, jadi saya udah di Jakarta dari Malang, dari sini kan pasti siang, paginya sampai sana. Saya di terminal. Kemudian saya lanjutkan perjalanan, namanya juga memerantau nyari kerjaan, naik bus PPD zaman itu, kemudian saya dicopet, hilang semua dari harta saya, sampai saya nangis. Saya cerita sama sopirnya, Pak sopir tolong saya nggak bisa bayar. Tapi saya singkatlah ceritanya, akhirnya saya untuk mengembara di Jakarta. Ini kalau saya ceritanya 2 hari nggak selesai. Iya betul pasti Pak, saya perhatikan soalnya. Tapi suatu saat saya perpanjang, akhirnya saya pergi ke Sumatera, saya ke Banyuwangi, kemana-mana, toh akhirnya balik ke Jakarta. Nah cuman pada titik akhir itu pada tahun kira-kira 98 kerusuhan itu posisi saya adalah penjual minyak goreng. Saya penjual minyak goreng, penjual beras, penjual bawang putih, kebutuhan dapur lah ya kira-kira gitu ya. Penjual itu level apa Pak? Mohon maaf. Oh saya menjual pakai mobil, kemudian bawa drum, saya setir sendiri ke pasar-pasar. Jadi saya pengecer lah. Ya saya ecer ke pasar. Pasar-pasar Jakarta Pak. Nah cuman ya itu tadi nasib baik saya adalah pada tahun 99-98, tahun 2000 itu di Indonesia berdiri bursa pertama, bursa komoditi pertama. Itu namanya BBJ, Bursa Berjangka Jakarta atau JFX, Jakarta Futures Exchange. Nah kebetulan juga bahwa bursa lahir, kontrak pertama yang didagang di bursa adalah minyak goreng, all in. Kontrak all in itu minyak goreng. All in, all in. Karena saya pedagang minyak goreng, maka waktu itu saya dihubungin oleh salah satu pembesarnya di bursa. Pak Nur Salam kan kenal banyak minyak goreng. Bisa nggak teman-temannya diajak ke bursa supaya
bertransaksi minyak goreng di bursa. Bapak bisa kenalan sama orang pejabat itu dari mana? Ada link lah Tiba-tiba ya. ada link. Kalau saya cerita ini panjang Pasti, mungkin ya. pasti. Oh, Ini iya, saya iya. potong-potong Iya, sedikit. iya, iya. Nah akhirnya begitu launching kontraknya minyak goreng, teman-teman saya panggil, jalanlah saat itu minyak goreng di bursa. Sampai kira-kira 3 tahun. Trending komoditi itu, Ya, Pak. trading komoditi. Jadi 3 tahun Ada pertama penyerahan fisik berarti, Pak? ada. Bahkan ya saya biasa waktu itu ada masalah berantem tanda kutip ya karena penyerahan fisik di penyerahan bursa fisiknya. dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa 3 tahun pertama itu sukses minyak gorengnya. Nah saat itulah nama saya mulai naik nih. Saya dikenal orang. Siapa Nur Salam? Oh, gitu. Orang mulai tanya, saya diwawancarai wartawan. Nama saya mulai naik gitu. Nah mulailah terkenal. Biasanya, mohon maaf ngapunten, biasanya naik pick up. Saya biar naik pick up, masih naik sepeda motor. Ya saya udah enggak, waktu itu saya masih juga sederhana lah. Gitu. Saya orangnya enggak pernah yang perlengke, jadi tetap saya sederhana. Saya naik sepeda motor, saya punya mobil baru tahun 2003. Ya saat itu saya punya mobil pertama lah. 3 tahun setelah di BPJ, Ya, Pak. jadi yang buat sukses memang ketika dia berusaha meluncing kontrak CPO, minyak goreng. Minyak goreng. Kemudian itu jadi sukses. Nah nama saya terdongkrak di situ. Ya. Sehingga orang ada nyari. Nah sehingga market saya menjadi tinggi nih. Demandnya tinggi, orang pada nyari saya, mau nggak dengan saya. Nah di situ bargaining saya menjadi naik. Personal brandingnya Ya, naik. nah terus akhirnya jalannya waktu, kalau kita ngomong linknya dengan Asidik nih ya, Ya. akhirnya saya sampai 8 tahun di Bursa Berjangka Jakarta Ya. sebagai member, sampai SPA masuk pun saya ikutin dari awal. 2009 ternyata lahir ACDX, gitu kan? Karena ACDX tujuannya adalah ingin juga membuat market komoditi. Saya dibikin sama teman, Pak Nur Salam, ini ada bursa baru, mau ikut nggak? Siapa? ACDX. Ya udah, saya coba ngadu nasib. Karena selama itu saya kan di Pialang posisi saya, bukan di bursa. Iya, dari bursa Saya BPJ direktur di Bapak Pialang. geser ke Pialang Ya, saya sebagai direktur. dari Pialang di bursa, saya bergeser naik menjadi direksi di Salah satu Lembaga Pialang. Clearing waktu itu. Oh, lembaga clearing ya, betul. Clearing. Lembaga clearing. Waktu ACDX. ACDX ya. Jadi saya jadi direktur di lembaga clearing. Ya udah sampai sekarang, sampai sudah 15 tahun saya menjadi direksi. Jadi di lembaga clearing saya 10 tahun, 2 kali 5 tahun, 2 periode. Sekarang periode pertama untuk di bursanya 5 tahun pertama. Saya terakhir kapan lalu ketemu Bapak, Pak, kata-kata captionnya Bapak. Hidup ini gimana Pak? Kayak Ya, jadi memang apa ya? Enggak, kalau saya sih prinsip hidup gini, bahwa hidup itu selalu ada pahit manis dan perjalanan itu enggak selalu mulus. Tapi kita satu harus selalu bersyukur, dan dimanapun tempat di mana kita bisa, artinya kesempatan kerja yang diberikan kita, kerjakanlah dengan baik. Karena banyak teman-teman saya karena lulus sarjana, begitu ditawari kerjaan sesuatu dia bilang apa? Saya nggak mau, saya kan sarjana masuk ngerjain gitu. betul. Kalau saya enggak, apapun saya kerjakan saat itu, tapi otak saya atau di pikiran saya tetap saya akan tetap cari, besok harus cari yang lebih baik. Hari ini yang ada ini kita terima dulu, kita syukuri dulu, kita nikmatin dulu gitu. Dilakonin dulu, ya dijalanin dulu. Besok kita cari lagi yang lebih bagus. Itu saya selalu lakukan. Itu, tudo. Jadi kalau saya boleh cerita, saya di Jakarta mulai dari kuli bangunan. Saya jalani. Saya kenal Pak. Apapun, banyak. Kalau saya ceritakan jadi panjang ini. Pak Nur Saya mulai pekerja dari keras. bener-bener level 0 Ya. sampai 0 bener-bener. Kalau istilahnya orang Malang sini bambung saya. Ya. Bambung saya di Di Jakarta. Betul. Pak Nur pernah cerita. Tapi bambung saya setia dalam artian apa? Hidup itu setiapnya ikutin terus saja. Nggak usah nyerah, tapi juga jangan kendor. Harus tetap semangat, ikutin aja. Nanti mungkin Allah akan mengarahkan kemana kita perjalanan itu. Karena Tuhan tuh naruh ke sini Selama jadi kuncinya adalah kita harus bisa jujur ya. Ya. Karena orang akan menaruh percaya sama kita. betul. Kalau kita sudah nggak jujur, orang nggak naruh percaya ke kita nggak ada value-nya. Selesai, ya. Siapa Selesai. kita? Gitu. Jadi modalnya, Intangible value-nya di situ, Pak. karena ibu saya cuma pesan sebelum saya pergi dulu, nak, Apa itu, kamu Pak? dimanapun harus jujur nomor 1. Karena orang akan memberikan kepercayaan kepadamu. Dan Karena itu akan jujur. menjadi sebenarnya jabatan yang diemban itu adalah awalnya dari kepercayaan yang bisa diberikan kepada Anda. Dan kepercayaan itu adalah kejujuran tadi. Betul. Dan itulah aset saya. Saya nggak punya harta kok. Punya saya hanya kejujuran. Begitu saya udah nggak jujur, saya udah nggak punya Selesai. apa-apa. Ya. Caption FYP TikTok nanti. Ya, jadi Ya, siap. ya memang apa ya? Banyaklah liku-liku hidup. Siap. lah. Dan saya banyak sekali Tuhan selalu menunjukkan kepada saya bahwa sesuatu itu akan saya sering ketemu orang yang dulunya nggak pernah saya sangka. Gitu. Sehingga dalam itu saya berikan kesimpulan bahwa suatu saat hidup itu berputar.
Sehingga saya nggak berani membuat satu kesalahan ataupun apapun menjahatin orang gitu. Betul. Karena suatu saat saya khawatirnya ketemu dengan orang itu tadi. Sehingga Iya, kita iya. suatu saat di mana kita butuh pertolongan, orang yang kita cari nggak menolong kita, matilah kita, matilah saya. Sehingga saya harus menebarkan kebaikan sehingga kemanapun saya ketemu orang itu selalu baik sama kita. Dan saya merasakan kebaikan Bapak di saat saya masih di bawah. Gitu. Apalagi ketika kalau cerita saya lagi sakit COVID, Ya. itu saya sakit udah luar biasa. Oh iya, Saya iya. 40 hari di ICU. Dokter sudah mengatakan sudah nggak ada harapan, secara medis sudah negatif. Mau apa lagi? Saya tinggal kekuatan ini aja. Bahwa ketika saya di dalam ICU itu ada kayak pipa gitu ya, panjang, gelap. Ventilator. Enggak, ini Oh, di benak, di mata, oh, di di benak Bapak. angan-angan saya. Oh, ya. Itu ada lorong gelap, di ujungnya itu ada lubang. Di situ adalah orang-orang yang pernah berbuat baik sama saya, yang kita berbuat baik kayak seakan-akan memberikan semangat. Ayo semangat. Orang yang pernah Bapak berbuat baik atau orang yang pernah berbuat baik pada Bapak? Yang artinya yang saya pernah berbuat baik dan orang itu pernah baik. Itu muncul di situ semua. Wow. Gitu. Itulah sumber kekuatan saya. Iya, alhamdulillah diingatin Pak. Kemarin pas Bapak cerita saya di podcast pengen nanya itu sebenarnya. Jadi pas di titik 41 hari itu Bapak titik apa itu namanya? eh, Titik kalau grafik itu udah titik balik ya. Iya. Antara lu balik atau bablas. Break high atau apa namanya? Koreksi. koreksi. Ya, gitu. Kalau bahasanya medis koma mungkin Pak. Ya, gitu. Nah, saya ingat itu. Itu Bapak mimpi atau Antara sadar nggak sadar ya. enggak, maksudnya biasa orang dengar koma itu mimpi ketemu Saya nggak tahu orang-orang apa itu zaman saya dulu. mimpi atau enggak. Ketemu orang zaman dulu Enggak sih, teman-teman yang Pokoknya orang-orang yang baik orang gitu. baik itu kayak ngumpul kemudian dia Dan beri memberikan semangat buat ya. Bapak. Ayo gitu. Gitu. Sehingga ya dokter bilang Pak Salam selamat karena Anda yang menyelamatkan ternyata ini kekuatan jiwa Anda. Dan mungkin jiwa saya itu kuat karena dipengaruhi tadi itu. Tapi secara pikiran sadar Bapak di saat sadar, Bapak sempat down atau apa awal-awal sakit deh? Saya nggak pernah down. Saya waktu sakit masuk rumah sakit, satu yang saya tanamkan di otak saya tidak boleh tidur. Simple. Kenapa kalau nggak boleh tidur? Saya takutnya kalau saya tidur ketiduran nggak tahu cerita berikutnya. Iya. Bablas, ketiduran gitu maksud saya. Iya. Ketiduran itu ya gone maksud saya. Iya. Jadi saya harus tetap merasa jiwa saya bangun walaupun mungkin fisik saya tidur. Iya. Tapi saya harus tetap bangun, jaga supaya saya tahu cerita berikutnya. Nggak boleh hilang cerita ini. Semangat hidup Bapak itu yang Bapak tanamkan. Masya Allah. Terus kemudian memang saya sangat percaya bahwa pikiran positif itu sangat membantu Pasti. kekuatan ketika orang lagi sakit. Karena pernah waktu saya di sana, waktu pikiran saya negatif itu saya nggak bisa napas. Itu benar-benar saya Langsung rasakan. efek, Nggak ya? bisa napas. Saya harus berusaha mungkin pikiran saya harus gembira. Saya harus nyari hal-hal yang membahagiakan saya. Sehingga pikiran saya, napas saya menjadi lega. Salah satu yang pikirkan waktu itu adalah saya punya ternak kambing. Benar, ini sederhana. Sesederhana Karena sebelum saya itu, masuk ya? rumah sakit, saya punya ternak kambing. Nah, saya waktu di rumah sakit, bayangan saya keluar rumah sakit, saya punya ternak kambing, tanah saya luas, kebun saya gede, anak kambingnya banyak, teman-teman ngumpul di situ, keluarga ngumpul di situ, semua jadi ramai, itu kemudian jadi bersatu, ngobrol di situ, santai, nyanyi-nyanyi, enak gitu. Itu Itu Bapak yang saya bayangin. pikirkan, bayangin setelah saya keluar dari rumah Afirmasi sakit. yang Bapak lakukan di situ. Iya. Begitu saya ada sesuatu negatif, saya langsung balik ke situ lagi. Bawa situ gitu. Terus karena kalau saya kebawa ke negatif, mungkin saya juga sudah nggak bisa lagi. Amin. ngobrol di situ. Iya. Karena tetangga saya Ya, sebelah banyak. puluhan orang tuh masuk meninggal. Dan kami ya walaupun 1 tahun yang lalu kami turut berduka, mohon maaf Pak atas Terima kasih. terus terang Pak, saya pribadi nggak tahu sama sekali Pak, karena kan ya saya Pak. Saya nggak ngerti informasi Ya baru. semua udah lewat dan sekarang kita Ya, tinggal. Bapak melanjutkan Saya semangat selalu hidup. berpikir sekarang sisa hidup saya. Siap. Atau kalau orang bilang ini hidup kedua, saya ingin berbuat baik. Apa yang bisa bermanfaat untuk orang lain saya lakukan. Betul. Ya. Buat apa sih hidup? Saya kira kalau kita soal makan, ini udah cukup lah ya. Kita bukan orang yang kelaparan kurang makan. Betul. Makan cukup, sekarang lebihnya ya untuk orang lain. Siap. Apa yang kita sumbangsi terhadap rakyat kita lakukan. Siap Hanya sekali itu. lagi. Terima kasih Sama-sama. Pak Nur Salam, Bapak Sama-sama, senior Bro Imam. Bro ini atas ini udah kayaknya udah pas ya. Jadi waktunya dan karena ini waktu sudah mepet Pak ya buat Bapak untuk harus so, sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Terima kasih. Pak, dan Jadi saya lucu. cerita ini bukan untuk apa-apa, bukan hanya tidak ada maksud untuk membuat Oh, simpati, ini tapi justru saya ingin menyebarkan ini bahwa kita harus tetap semangat. Ya kita nggak boleh. Ini saya memotivasi orang lain. Betul, Ayo kita Pak. semangat, apapun keadaan Anda, apapun posisinya, bahwa posisi keadaan
nggak akan tetap di situ, akan berubah ketika Anda mau berusaha. Bapak Nur di titik ini berdarah-darahnya udah sangat sekali. sudah. Jadi alhamdulillah sekarang seperti titik yang kita lihat sekarang ini. Sekarang Tetap kita nikmati, kita syukurin lah. kami doakan Pak Nur sehat selalu. Amin, Sama, terima kasih. dan anak selalu sukses, soleha. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nur. Oke, Sekali lagi. terima kasih teman-teman sekalian. Para Thank you. pemirsa, terima kasih. Thank you Pak. Oke, sampai Thank you ketemu. teman-teman Victorian. Salam sukses luar biasa dan salam sehat buat kita semuanya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ya.